dalam kemuliaannya. Dia berusaha dan pada berdepan terbagi di keselamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, namun layak tinggi dalam kemuliaannya. Dia berusaha dan pada berdepan bukan terbang tinggi keselamanya. Bukan terbang tinggi keselamanya. Bukan terbang tinggi keselamanya. Hidupku ku dapat dalam Yesus, dan tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Jangan tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak
goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak Pendeta Jauh Sanggeo kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini Engkau telah izinkan kami berkumpul bersama dan kami boleh beribadah di hadapan. Tuhan, terima kasih semua kebaikan. Jika kami menoleh panjang kali ini, kadang kami terjebak dalam dosa. Kami melakukan kesalahan kita sendiri. Biarlah Tuhan mengampuni kesalahan kami, kelemahan kami dengan cara-Mu yang kuasa. Sehingga kami layak berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih pengampunan-Mu yang tak terbatas. Tuhan, kami saat ini kami mau beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun memimpin hati dan pikiran kami hingga kami layak berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur padamu karena minggu yang lalu Engkau telah mengizinkan kami adakan trip di pantai. Kami telah menikmati murah-Mu kebaikan melalui segala jemaat kami itu dikompak dan dipersatukan dalam hati-Mu. Kami bersyukur memuliakan nama-Mu. Dan juga Bapak Jim juga sudah pulang ke Korea dengan selesai tugas di daerah Tuhan terus memberkati dan memimpin pelayanan dia dan semua hal-hal yang diberikan. Tuhan, kami sungguh bersyukur pendeta di juga sudah selesai kemarin di tempat daerah Sumatera. Dan Tuhan juga terus pimpin dan menuntun kehidupan dia. Kami senantiasa dipakai untuk kemuliaan. Kami bersyukur kepada Clement juga dan juga ada beberapa teman kami yang sudah pada dalam sore ini, tapi Tuhan terus memimpin membuka hati mereka sehingga mereka bisa beribadah di tempat yang mereka. Tuhan, juga kami terus berdoa untuk pelayanan pendeta Zerol, terus dia melayani dia dalam bidang ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Zerol dan keluarga. Sehingga mereka juga bisa dipakai. Kami serahkan kepada sore ini ke dalam tangan-Mu yang kuat. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu dan juga melalui hamba-Mu ini kami boleh mendengar firman-Mu dan semua kami boleh menjadi kami serahkan kepada yang serahkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Di sini saya sudah di slide, kalau kita bisa lihat.
di TV ini sudah ada, tapi tidak mengapa juga jika kita membuka di Alkitab kita masing-masing. Jadi 2 Tawarik 2 ayat 20, pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Kita membaca firman Tuhan ini ya. Saya akan membaca firman Tuhan ini dan Bapak Ibu di sini bisa mendengarkan dan menyimaknya. Ini cukup panjang tapi saya akan membacakan supaya kita bisa mendapatkan gambaran tentang firman Tuhan ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu.
Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah-Nya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ya, itu pembacaan kita pada hari ini cukup panjang. Tapi sekali lagi tidak mengapa karena saya ingin kita mendapatkan gambaran tentang bagian firman Tuhan ini ya. Jadi judul hari ini yaitu ketika menghadapi masalah yang besar. Di ayat 20 pasal 20 ayat 12 dikatakan begini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Yosafat ya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan pada waktu itu, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mungkin kita juga pernah mengalami hal ini ya. Oleh karena mungkin masalah yang bertubi-tubi, masalah yang besar yang kita hadapi, sehingga kita tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan ya. Kita bingung dengan keadaan kita. Tidak ada lagi solusi, tidak lagi jalan yang dapat kita pikirkan. Tetapi dengan iman kita berkata, Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, mungkin kita pernah mengalami hal ini, ya, saya tidak mengetahuinya,
Tetapi inilah yang dialami oleh Yosafat dan juga orang-orang Israel pada waktu itu ya. Nah, latar belakang daripada peristiwa ini, kita tahu bahwa Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Kita tahu bersama bahwa Israel ini terpecah menjadi dua ya. Israel Selatan dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem. Kemudian Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Ini Israel mengalami atau terpecah menjadi dua ini dalam peristiwa Rehabeam ini ya. Jadi setelah Salomo, kemudian anak-anaknya Rehabeam dan Yerobeam. Nah, Yosafat ini adalah seorang raja dan dia adalah seorang raja yang menggantikan ayahnya, yaitu Asa. Nah, Yosafat ini dikenal sebagai raja yang mencari Tuhan. Jadi, kalau dibandingkan dengan raja-raja Israel yang lain, kalau kita lihat cerita-cerita daripada raja-raja Israel, ada raja-raja yang menyenangkan hati Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetapi ada juga raja-raja yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi Yosafat ini adalah salah satu raja yang dicatat dalam firman Tuhan sebagai raja yang saya katakan mungkin dekat dengan Tuhan. Karena dia dikatakan seorang yang mencari Tuhan. Namun pada waktu itu atau pada konteks ini dikatakan dalam Alkitab yaitu Yehuda menghadapi ancaman yang besar. Apa? Yaitu mereka akan diserang oleh Moab, mereka akan diserang oleh Amon dan juga Meonim. Jadi ini adalah seperti gabungan daripada orang-orang ini untuk menyerang Yehuda, Yosafat ya. Nah, siapakah Moab Amon? Moab Amon ini sebenarnya adalah keturunan daripada Lot. Nah, Lot itu siapa? Lot itu sebenarnya adalah keponakannya Abraham ya. Jadi sebetulnya mereka ini bersaudara kalau kita pelajari ya, karena Abraham juga kan Israel juga adalah keturunan Abraham ya. Nah, Abraham atau Lot ini adalah keponakannya Abraham, Lot, kemudian Moab dan Amon. Jadi sebenarnya mereka bersaudara, tapi dalam cerita mereka sudah menjadi bangsa yang besar, makanya dikatakan Bani Amon dan Bani Moab. Jadi di dalam cerita tadi ya, berarti keturunan daripada Moab dan keturunan daripada Amon. Kemudian digabung dengan pasukan Meonim. Pasukan Meonim ini adalah sekelompok orang juga yang pada waktu itu ya. Jadi dikatakan dalam Alkitab mereka adalah laskar yang besar ya, yang datang untuk menyerang Yosafat. Dan pada waktu mereka mendapatkan berita ini, dikatakan bahwa musuh-musuh ini atau mereka ini sudah dekat dengan Yehuda. Jadi informasi ini datang pada waktu orang-orang ini atau bangsa-bangsa ini sudah dekat dengan Yehuda. Jadi seperti mereka berhadapan dengan sesuatu yang mengejutkan juga ya. Dan ini bukan laskar yang kecil, ini bukan sedikit orang, tetapi ini adalah kumpulan orang-orang yang sangat banyak yang mau menyerang Yehuda. Intinya di sini adalah masalah yang dihadapi daripada Yosafat dan juga kerajaan Yehuda, yaitu tidak sebanding kekuatannya. Artinya musuh begitu besar, dengan kekuatan yang besar, dengan laskar yang besar, dengan atau dibandingkan dengan Yehuda pada waktu itu, ya mereka tidak sebanding lah kekuatannya. Jadi mereka dapat dikatakan saat itu sedang berhadapan dengan masalah yang besar. Nah, apa yang terjadi kepada Yosafat menurut ayat 1 sampai 4?
Yosafat menjadi takut. Jadi walaupun dia seorang dikatakan tadi raja yang dekat dengan Tuhan ya, tetapi bukan berarti juga raja yang dekat dengan Tuhan itu akan bebas daripada masalah. Artinya begini, tidak berarti orang yang dekat dengan Tuhan itu akan diluputkan dari masalah atau akan dibebaskan dari masalah ya, tidak. Bahwa kenyataan yang kita lihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan juga ya mereka juga diperhadapkan dengan masalah. Dan apa yang terjadi kepada Yosafat sekalipun dia dekat dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tetapi dia juga adalah manusia biasa yang pada akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan, dia menjadi takut. Saya kira ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang besar, wajar untuk kita menjadi takut ya. Sekali lagi mungkin kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Menghadapi masalah yang besar dan apa yang kita rasakan. Mungkin ada orang yang tetap kuat, tetap teguh. Tetapi umumnya orang akan menjadi takut atau merasa takut ketika diperhadapkan dengan masalah mungkin keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, pasti mungkin akan mengalami yang namanya rasa takut. Tetapi yang luar biasanya apa yang dilakukan oleh Yosafat atau sikap apa yang diambil oleh Yosafat menurut ayat 1 sampai ayat 4, saya sudah tidak akan membacakannya ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, sekalipun Yosafat menjadi takut ketika berhadapan dengan pasukan yang akan menyerang mereka, tetapi ia memilih apa? Mencari Tuhan. Jadi takut benar, tetapi takut membuat Yosafat bukan mengandalkan dirinya sendiri, dia juga punya kekuatan. Walaupun memang kekuatannya tidak sebanding. Dia juga punya prajurit, benar. Dia juga punya tentara. Dia juga punya orang-orang yang kuat. Tetapi dia tidak mengandalkan prajuritnya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan kehebatannya, tetapi apa yang dia katakan, dikatakan firman Tuhan, dia mencari Tuhan. Kemudian ayat 5 sampai ayat yang 12, apa yang dikatakan di sana? Yosafat berdoa. Jadi setelah dikatakan dia mencari Tuhan, dikatakan dia berdoa. Jadi dia menyuruh orang Israel untuk berdoa dan berpuasa. Nah, Yosafat mengingat siapa Tuhan, kuasa Tuhan, karya Tuhan, dan janji Tuhan. Kemudian ia berkata, apa? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Nah, tidak tahu jalan keluar, tapi tahu kepada siapa dia berharap. Nah, ini saya kira adalah satu pernyataan yang luar biasa ya. Ini mencerminkan tentang seorang yang memiliki iman yang kuat. Ini mencerminkan tentang seorang yang betul-betul mempercayai Tuhan. Artinya ya dia bingung mau melakukan apa. Tetapi ya salah satu-satunya yang saya lakukan adalah mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, ayat 13 sampai ayat yang ke-17, apa yang dikatakan di situ? Tuhan memberikan jawaban kepada seruan daripada Yosafat dan orang-orang Israel. Jangan kamu takut. Apa yang dikatakan Tuhan lagi? Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi mereka harus maju, berdiri teguh, melihat pertolongan Tuhan. Jadi ini yang jawaban daripada Tuhan. Artinya Yosafat mencari Tuhan, Yosafat memerintahkan orang Israel untuk berdoa, untuk mencari petunjuk daripada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 13 sampai ayat 17. Tuhan juga tidak mengabaikan apa yang diserukan oleh orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jawaban. Maka saya percaya setiap doa kita, setiap seruan kita, setiap permohonan kita itu tidak akan sia-sia. Mungkin memang jawabannya belum kita dapatkan. Tetapi saya percaya Tuhan mendengar. Tapi saya percaya bahwa
jawaban Tuhan itu yang paling tepat. Waktu yang Tuhan akan memberikan jawaban itu adalah jawaban yang paling tepat. Ayat 18 sampai ayat 21, apa yang dikatakan di situ? Percaya sebelum melihat. Jadi Yosafat dan Yehuda, mereka sujud, menyembah, memuji, dan percaya. Dan mereka menempatkan para pemuji di depan barisan, kemudian mereka memuji Tuhan sebelum melihat kemenangan. Jadi percaya sebelum melihat. Inilah sebetulnya iman ya. Kita harus percaya kepada Tuhan walaupun ya kita belum melihat apa yang akan dilakukan Tuhan. Makanya selalu saya katakan berani untuk melangkah. Walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ketika kita berani untuk melangkah, kita mempercayai bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah ini yang maksud percaya sebelum melihat. Kemudian ayat 22 sampai ayat 24, Tuhan bertindak. Ketika mereka mulai memuji, Tuhan membuat musuh-musuh mereka saling menghancurkan ya. Jadi ceritanya luar biasa ya, ketika Yehuda tiba, peperangan sudah selesai, apa yang tidak mampu dilakukan Yehuda, Tuhan lakukan. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Musuh dengan musuh saling berlawanan satu dengan yang lain. Jadi Moab, Amon dan ini akhirnya berlawanan dengan orang-orang Seir tadi ya. Mereka mengalahkan orang Seir di dalam ceritanya. Dan setelah mereka mengalahkan orang Seir, akhirnya mereka yang saling membunuh. Nah ini jadi memang luar biasa ya cara Tuhan menjawab ya. Kalau mungkin mereka akan berhadapan dengan orang Israel ya, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kemampuan juga kepada orang Israel untuk bisa mengalahkan mereka. Karena seperti Daud dan Goliat ya, kalau kita mau lihat secara perbandingan tidak sebanding antara Daud dan Goliat. Tetapi kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Ya, karena Tuhan yang beserta dengan itu. Artinya sebetulnya kalau Tuhan mau pakai cara itu juga, walaupun mereka harus menghadapi orang Amon, orang Moab, dan pasukan Meonim, saya percaya Tuhan punya cara untuk bisa mengalahkan orang-orang ini. Tapi Tuhan punya cara yang lebih luar biasa ya. Mereka bahkan tidak melakukan apa-apa pada waktu itu. Akhirnya musuh dengan musuh berlawanan, saling berlawanan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka saling membunuh. Dan apa yang terjadi ya mereka semua. Nah inilah saya kira satu pembelajaran yang indah di dalam kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan ya. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang besar dan ketika kita mencari pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban dan cara Tuhan itu adalah cara yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Dia akan memberikan jawaban kepada kita. Nah, selanjutnya ayat 25 sampai ayat yang ke-8 itu apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Mereka mengalami kemenangan. Jarahan sangat banyak. Jadi mereka bukan dikalahkan, tidak melakukan apa-apa, musuh kalah dengan sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka justru mendapatkan banyak jarahan. Jadi kalau pada waktu itu, perang pada waktu itu ya kalau kalah, ya semua yang mereka miliki diambil. Baik barang-barangnya, bahkan orang-orang yang masih tersisa diambil kemudian untuk dijadikan budak. Pada waktu itu justru mereka mendapatkan berkat, bukan bukan membawa kehancuran pada mereka, tetapi mendapatkan berkat justru. Artinya begini, masalah yang besar kadang-kadang membawa kita kepada berkat yang besar. Amin. Tetapi memang proses yang harus kita lewati. Tetapi biasanya ketika kita mampu melewati proses yang menghadapi masalah yang besar, maka Tuhan akan memperhadapkan kita dengan berkat yang besar. Nah saya bisa katakan bahwa orang-orang Yehuda pada waktu itu, mereka karena bisa mampu melewati masalah,
mereka itu justru diberkati, mendapatkan berkat yang berlimpah. 3 hari mengumpulkannya, jadi selama 3 hari mengumpulkannya, waduh ini sudah begitu banyak artinya jarahan yang mereka dapat pada waktu itu ya. Kembali ke Yerusalem dengan sukacita, jadi ini. Mungkin pada waktu itu ada orang-orang Israel yang merasa takut, wah mungkin kita sudah akan mati saat ini, mungkin keluarga kita sudah akan hancur, mungkin ya kita masa depan kita ya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi yang justru terjadi adalah mereka mengalami sukacita, mereka mengalami pujian, kemudian apa yang terjadi, ketakutan berubah menjadi sukacita. Nah, luar biasa ya. Kemudian ayat 29 sampai 30, Tuhan memberikan ketenangan. Maka kerajaan Yosafat amanlah. Jadi dikatakan dalam Alkitab tadi, kerajaan Yosafat mengalami keamanan. Jadi kalau disimpulkan perjalanan mereka begini, ada masalah, betul kan, masalah yang tadi mereka hadapi, berhadapan dengan musuh, menjadi takut, ya Yosafat menjadi takut, saya percaya juga orang-orang Yehuda juga pada waktu itu menjadi takut, karena masalah yang besar. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa, mereka percaya, mereka memuji, dan apa yang terjadi? Tuhan bertindak, atau Tuhan memberikan jawaban. Dan yang terjadi selanjutnya itu, mereka mengalami kemenangan. Dan tidak hanya kemenangan, tetapi ketenangan. Nah, apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan? Masalah bisa datang kepada siapa saja. Itu tidak luput juga kepada kita orang-orang yang percaya. Amin. Bukan berarti kita sebagai pendeta, kita bebas dari masalah. Tidak. Kita sebagai orang yang percaya, kita bebas dari masalah. Tidak. Masalah itu bisa datang kepada siapa saja. Tetapi kita percaya, kita orang percaya, ketika masalah itu datang dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Amin. Maka ketika masalah datang kepada kita, ya sekali lagi kita mungkin tidak tahu apa yang akan kita lakukan, tetapi kata Yosafat, mata kami tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, ketika takut, carilah Tuhan. Itu seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Kita mengalami ketakutan, itu wajar, itu adalah manusia normal. Tapi carilah Tuhan, jangan cari orang-orang yang kuat. Tetapi carilah Tuhan, itu sebagai tanda kita beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Jadi kalau kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan, ya ini mungkin juga kita pernah mengalaminya. Tetapi ketika kita melihat Tuhan lebih besar daripada masalah, itu sebenarnya adalah ciri-ciri orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Maka ketika masalah diperhadapkan kepada kita, percayalah bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Dan ketika kita melihat Tuhan yang lebih besar, kita akan kuat, saya percaya. Yang keempat, akui keterbatasan kita. Ya, kita bukan manusia super ya. Yosafat adalah seorang raja, dia punya pasukan, dia punya kekuatan, dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dia mengaku ya, dia bahkan katakan ya, saya Tuhan tidak tahu lagi mau berbuat apa dengan diperhadapkan dengan masalah ini. Tapi yang saya lakukan yaitu saya tertuju kepada Tuhan. Mata saya tertuju kepada Tuhan. Iman saya tetap selalu berharap kepada Tuhan. Yang kelima, percaya sebelum melihat, sebelum seperti yang dikatakan tadi ya. Bukan mengharapkan Tuhan, kalau boleh tunjukkan dulu kuasamu, tunjukkan dulu jalanmu, baru saya akan pergi, baru saya akan melangkah. Tidak seperti itu iman kepada Tuhan ya. Iman kepada Tuhan adalah kita melangkah terlebih dahulu, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang lain. Maka Tuhan akan memperlihatkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang keenam, Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Percaya Tuhan berkuasa, sehingga apa yang mungkin sudah mustahil menurut kita,
Tetapi kita percaya dalam kuasa Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala. Yang ketujuh, Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi ketenangan. Jadi ketakutan yang justru dialami oleh Yosafat pada waktu itu dan orang Israel akhirnya diubah menjadi ketenangan. Dikatakan dalam kepemimpinan Yosafat mereka menjadi bangsa yang aman. Bahkan cerita ini akhirnya tersebar di bangsa-bangsa lain, maka apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa yang lain itu menjadi takut oleh karena mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh, bukan orang Israel. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Yehuda mengalami ketenangan. Jadi percaya bahwa ketika kita mengalami masalah, kita takut dan kita mencari Tuhan dan menyerahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban, dan tidak hanya jawaban, tetapi juga Tuhan akan menghilangkan ketakutan di dalam diri kita menjadi sukacita dan ketenangan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati kita. Dan kalimat terakhir, ketika kita tidak tahu, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita mungkin tidak tahu jalan keluarnya, tetapi kita tahu kepada siapa kita berharap. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa, ya Bapa di dalam surga, terima kasih. Sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dan belajar firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dari kisah Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda boleh menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa dalam menjalani kehidupan kami tahu kami tidak pernah luput daripada berbagai masalah. Tetapi ketika kami diperhadapkan dengan masalah yang besar sekalipun, kami diajarkan lewat firman Tuhan untuk kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, untuk kami tidak mencari orang-orang yang kami pikir memiliki kekuatan untuk bisa menolong kami, tetapi kami diajarkan oleh firman Tuhan untuk mencari Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa, yang sudah memelihara dan yang sudah menjaga kami, dan yang sudah memberikan janji-janji kepada kami bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan adalah gembala kami. Kami adalah domba-domba dan kami percaya ke dalam tangan-Mu. Kami akan merasa aman. Ketika ada bahaya, kami percaya sebagai gembala Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau membentengi kami dan Engkau melindungi kami dan memberikan kepada kami berkat, makanan dan minuman yang melimpah. Sehingga bersama dengan Tuhan kami percaya kami merasa aman. Sebagaimana yang dialami oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda. Mereka mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Bukan mereka yang melawan musuh-musuh bangsa Amon dan bangsa Moab, tetapi mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Tuhan yang berperang menggantikan orang Yehuda. Dan kami percaya ini juga terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan juga melakukan seperti Engkau melakukan kepada Yosafat dan orang Yehuda. Mereka mengalami ketenangan, mereka mengalami sukacita. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam kami melayani Tuhan, biarlah kiranya ketika kami berhadapan dengan masalah yang sulit, kami mau tetap selalu mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Iman kami hanya selalu berharap kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, tanamkan firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami. Ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Ini menjadi dasar di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ini menjadi kekuatan kami sehingga kami semakin semangat di dalam kami menjalani kehidupan kami dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami percaya dalam kami menjalani amanat agung Tuhan, memberitakan amanat agung-Mu kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang. Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami pegang janji-Mu, kami percaya
Tuhan pasti menolong kami. Gereja Misi Indonesia Tuhan sudah dirikan. Kami bersyukur Tuhan boleh pertemukan kami di tempat ini. Ini menjadi tempat untuk kami beribadah, saling menguatkan di tempat ini. Dan kami percaya di tempat ini dan dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang bisa mendengar suara dari gereja misi ini. Mereka juga dijamah oleh Tuhan. Mereka juga diubahkan oleh Tuhan, oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus. Mereka juga dari tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Dari yang lemah imannya menjadi kuat di dalam Tuhan. Menjadi orang yang bersemangat dan menjadi juga orang-orang yang mau menjalankan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberkati segala kegiatan yang dilaksanakan di Gereja Misi Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah kiranya semuanya itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri, bukan untuk memperkenalkan diri kehebatan kami, bukan untuk menyombongkan diri kami, tetapi biarlah kiranya nama Tuhan saja yang kami puji dan nama Tuhan saja yang kami permuliakan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, semua kami yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau persatukan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami terpecah. Tapi biarlah kiranya kami mau tetap selalu bergandengan tangan. Biarlah kiranya kami mau tetap selalu berjalan bersama-sama untuk lebih memajukan gereja misi ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesehatan. Dan biarlah kiranya Engkau pakai kami sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami saling melengkapi di tempat ini. Kami percaya bersama-sama di tempat ini, maka kami akan menjadi gereja yang kuat. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, berkati semua teman-teman kami yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan saat ini ya Tuhan, Tuhan juga melindungi, menjaga, memberkati mereka, memberikan kemenangan dan sukacita damai sejahtera bagi mereka. Nama Tuhan juga dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa bersyukur, semua yang sudah diberkati lewat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati firman Tuhan pada siang hari ini, boleh menguatkan kita semakin setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak pernah luput dari masalah ya, pergumulan, tapi kita percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Maka jangan cari yang lain, cari saja Tuhan. Jadi kita mungkin tidak dapat lagi berbuat apa-apa, minta petunjuk daripada Tuhan. Saya percaya petunjuk Tuhan itu adalah yang terbaik. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi ya, kita bahkan tidak melakukan apa-apa. Semua musuh kita kalah dengan sendiri. Bukan hanya mereka kalah, tetapi kita justru mendapatkan berkat dari masalah yang dihadapi. Saya percaya setiap masalah ketika kita mampu melewatinya, itu ada berkat di balik semuanya itu. Seperti mereka selalu mengatakan, seperti, ini pujiannya, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia menjadi. Biasanya setelah apa? Seperti biasanya ada berkat di balik itu ya. Tapi ya memang kita harus melewati dulu itu tantangan dan pergumulan. Pasti setelah kita melewati, kita mungkin akan menjadi lebih mendapatkan banyak pembelajaran. Semangat baru akan lebih kita dapatkan. Ya, Tuhan memberkati kita. Terima kasih misionaris Kim Gangil yang boleh hadir lagi bersama-sama. Saya percaya Kim boleh mendapatkan sukacita. Amin. Mungkin capek ya. Saya lihat perjalanannya cukup jauh. Mungkin juga ada tantangan-tantangan yang kami tidak tahu. Secara manusia pasti rasa capek. Tapi saya percaya pasti saat ini
melimpah dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena kita melakukannya untuk Tuhan, dan saya percaya setiap jejak langkah kita itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau mungkin ada penyampaian dari Bapak Pendeta Jong Sangyop, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Ya, hari ini juga kita mendengar firman Tuhan dengan luar biasa itu ya. Ya, kita walaupun kita menghadapi masalah, kita tetap maju ke depan karena Tuhan kita adalah perlindungan dan kekuatan. Ya, terima kasih. Dan juga sudah kita tahu ya, Missionary Team sudah melayani di Sumatera Utara, di suku Karo, ya sudah melayani dengan sukses dan pulang dengan aman. Terima kasih kepada Tuhan dan Missionary Team juga. Dan juga Pendeta Lee juga sudah selesai. Setahu saya kemarin sudah sampai di Korea. Dia juga melayani suku apa itu ya? Suku daerah Bengkulu. Suku nama itu tidak tahu ya. Tapi ya sudah selesai dan sudah pulang dengan aman juga. Terima kasih. Dan juga retreat kita juga kemarin sudah selesai ya. Anak-anak sudah nikmati kemarin liburan retreat ya di pantai. Berenang dan juga di malam mainan bunga api ya juga sudah nikmati. Ya, sekarang kami juga tetap mengunjungi orang-orang yang tidak bisa ikut ibadah. Contohnya Ibu Cinta, Ibu Santi di warung aneka rasa dan juga rumah di Gerson. Ya, tolong berdoa tetap mereka semangat dan ikut ibadah di tempatnya, walaupun di tempatnya di tempat mereka masing-masing. Ya, mereka tetap ikut ibadah itu ya. Ya, nanti saya mau gereja kita itu nanti membuat tim misi dan kita mengunjungi ke tempat Karo, tempat Sumatera Utara dan juga ke Bengkulu dan juga di Manado, kota Mobagu. Ya, nanti kita tim gereja kita itu membuat tim dan pergi bersama. Oke, ya. Kita tetap beribadah hari Kamis dan juga hari Sabtu dan hari Minggu ya, tetap ibadah jam 3. Walaupun anggota jemaat kita kecil, tapi kita tetap semangat dan juga beribadah setia. Sehingga memang kita tetap bertumbuh, saling melengkapi dan juga saling meneguhkan. Jadi kita semakin ya dikuatkan gereja di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sekarang ini cuacanya sedikit berubah itu ya. Ya, siang dan malam agak sejuk. Ya, tiup anginnya agak sejuk, tapi siangnya masih panas. Jadi tetap menjaga kesehatan. Ya, kemarin saya juga agak kena semacam flu atau ya agak demam itu ya. Jadi hati-hati ya menjaga kesehatan juga. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Setelah ibadah itu kita berfellowship bersama. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri.
semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Masalah, tetapi kami sedang melihat